Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran SD, Ibu Siti Soliha Nurfaidah, SPD MPD, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reisman dengan NPM 205060144. Di sini saya sebagai moderator yang akan membuka presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Prospek Pengembangan Kurikulum Masa Depan. Adapun anggota yang nantinya akan memaparkan materinya, yang pertama ada Widiana Aragilika dengan NPM 205060137, dan yang kedua ada Sekar Nurul Aini Rahmawati dengan NPM 205060145, dan yang ketiga ada saya sendiri Raisman dengan NPM 205060144, dan yang terakhir ada Randy dengan NPM 205060142. Lanjut ke pemateri yang pertama. Apa itu kurikulum masa depan? Kurikulum masa depan adalah kurikulum yang merangkumi pendekatan yang berpusatkan pada murid dan membolehkan mereka memahami kekuatan dan masing-masing serta berupa belajar sepanjang hayat. Pengalaman belajar direka untuk membantu murid-murid menyepadukan pengetahuan baru dan dimurnikan bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat indukasi, dedukasi, dan menganalisis. Lalu ada tujuan akhir dari pendidikan. Tujuan akhir pendidikan adalah agar anak didik mendapatkan ilmu, keterampilan, kompetensi, dan nilai yang memungkinkan mereka hidup produktif baik bagi dirinya ataupun lingkungan. Lalu di sini pengembangan kurikulum masa yang akan datang itu harus sesuai dengan yang pertama, karakteristik masyarakat Indonesia pada masa depan. Yang kedua, ada kebutuhan-kebutuhan pendidikan pada masa depan. Dan yang ketiga, profil kurikulum pada masa depan. Lalu, prinsip-prinsip yang memenuhi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Regilika dengan NPM 205060137. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip efisien dan efektivitas, yang dimana pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dana yang terdapat harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia pun bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, sehingga harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan tata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tautan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi tidak statis atau kaku. Misalnya dalam suatu kurikulum disediakan program pendidikan keterampilan industri dan pertanian. Pelaksanaan di kota karena tidak tersedianya lahan pertanian, maka yang dilaksanakan program keterampilan pendidikan industri. Kemudian yang keempat yaitu prinsip kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan,
tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikannya. Struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa dengan prinsip ini tampak jelas alur dan keterkaitan di dalam kurikulum tersebut sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanaan proses pembelajaran. Prinsip yang kelima yaitu prinsip keseimbangan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktik, antara unsur-unsur keilmuan, sains, sosial, humaniora, dan keilmuan perilaku. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh, yang satu sama lainnya saling memberikan sumbangan terhadap pengembangan pribadi. Prinsip yang keenam yaitu keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuk pribadi yang bulat dan utuh. Di samping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antar siswa dan guru maupun antar teori dan praktik. Yang ketujuh yaitu prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, atau peralatan media yang bermutu. Hasil pendidikan bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya. Era kurikulum masa depan. Informatif berarti kurikulum juga mempelajari cara-cara mempergunakan alat informasi komputer. Karena dengan komputer, anak didik dapat mengakses informasi-informasi yang mereka perlukan. Komputer juga dapat dipakai untuk mencari informasi ilmu dari bahasa asing, karena kesanggupannya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang dimiliki oleh siswa. Karena itu, supaya kurikulum itu informatif, maka pelajaran dan penggunaan komputer di masa depan harus ditingkatkan. Selanjutnya, pandangan terhadap pendidikan dalam kurikulum masa depan. Yang pertama, ada ketidakstabilan pendidikan mempengaruhi kurikulum. Yang kedua, ada keputusan dalam penentuan kurikulum masa yang akan datang. Yang ketiga, ada ketidakstabilan berlanjut ke masa depan. Yang terakhir, ada perubahan yang terjadi pada masyarakat dari masa ke masa. Materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional di masa depan. Tujuan pendidikan nasional di masa depan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya dan hidup sejajar dan terhormat di kalangan bangsa-bangsa lain. Tujuan pendidikan nasional masa depan atau abad 21 dirumuskan sebagai berikut ini. Pendidikan nasional di abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 6 telah selesai dipaparkan. Terima kasih kepada anggota yang telah memaparkan materi tentang prospek pengembangan kurikulum masa depan dan teman-teman yang sudah senantiasa mendengarkan materi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pemaparan materi ataupun penyampaian materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.